Ini rencana kegiatan seremoni serah terima beasiswa Politeknik dan penyerahan bis untuk Badan Usaha Milik Kampung se-Kabupaten Berau. Wabub sudah datang. Oh siap. Ini Ketua Yayasan Dharma Bakti Brokol sudah datang sama Wabub, sudah hadir juga bersama, ada juga dengan manajernya. Kemudian ada Pak Sekda, Pak Ustadz Daud dari Brokol, Kepala Kampung sudah datang. Ini sudah ada daftar hadir. Kemudian ada para penerima beasiswa. Good morning. Jangan lupa subscribe dan share videonya ya. Ini mahasiswa yang rencana mau dapat beasiswa. Ini ada banyak sekali dari Politeknik Sinarmas yang akan dapat beasiswa ini. Ini peran Brokol yang cukup besar bagi masyarakat. Ibu Bupati Haja Sri Junersi Mas PD hadir untuk penyerahan simbolis beasiswa dan bis untuk Badan Usaha Milik Kampung. Baik, mohon perhatian kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di belakang. Kami silakan untuk dapat mengisi kursi yang masih kosong, karena acara akan segera kita mulai. Ada penyerahan bus transportasi untuk Badan Usaha Milik Kampung di Kabupaten Berau, dan Brokol ini sudah menyerahkan 20 bis, dan yang diserahkan hari ini insya Allah 16 bis, sedangkan 4-nya sudah diserahkan duluan kepada Badan Usaha Milik Kampung yang ada di sekitar beberapa kecamatan di Kabupaten Berau. Kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara serah terima beasiswa Politeknik Sinarmas PT Brokol dan penyerahan 16 unit bus Badan Usaha Milik Kampung program PPM PT Brokol pada hari ini Rabu 26 Januari tahun 2022 dimulai. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian yang kebetulan beragama non-muslim, kami persilahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan caranya masing-masing. Kemudian yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita berdoa. Ila hadati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Sambutan Wakil Direktur Poltek Sinarmas oleh Ibu Pani Rizky. Disilakan. Saya mohon izin lepas masker Bapak Ibu. Ya, saya izin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan Wakil Yang saya Direktur hormati Politeknik. Bupati Berau Ibu Hajah Sri Juniarsih, Mas MPD, Wakil Bupati Berau Bapak Gamalis SE, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Bapak Insinyur Muhammad Ghazali SIP MM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Berau Ibu Hajah Sarifatul Sadiah SPD MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Bapak Camat Sambaliung, Bapak Camat Gunung Tabur, Kepala Kampung dan Ketua BUMK penerima unit BIS, Ketua Yayasan Dharma Bakti Brokol Bapak Horas Parsaulian Pardede, Ibu Hikmawati, Manajer CSR PT Brokol, para tamu undangan dan mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana segala nikmat dan karunia-Nya sehingga dengan berkah dan ridho-Nya pada hari ini kita mengikuti acara serah terima beasiswa yang digagas oleh Yayasan Dharma Bakti Brokol. Bapak Ibu, para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pendidikan merupakan tiang dalam setiap perkembangan peradaban, di mana pendidikan banyak diajarkan mulai dari hal yang formal maupun non formal melalui institusi pendidikan. Maka dari itu kami Politeknik Sinarmas Brokol selaku institusi pendidikan berkewajiban untuk memberikan yang terbaik di dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di bumi Batiwakal tercinta. Saat ini Politeknik Sinarmas Brokol memiliki 3 program studi, yaitu Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Logistik, kemudian yang kedua Diploma 3 Survei dan Pemetaan, dan Diploma 3 Perawatan Mesin Pertambangan, di mana masing-masing dari 3 program studi memiliki keunggulan. Selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Dharma Bakti Brokol pada Bapak Horas Parsulian Pardede. Disilakan. Sambutan Ketua Yayasan Amal Bakti Brokol, Horas Parsulian Pardede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bupati Berau, Ibu Hajah Sri Juniarsih, Mas MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Berau, Bapak Haji Gamalis SE. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Bapak Insinyur Ghazali SIP MM. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan DPRD Berau, Bapak Madripani SE yang diwakili oleh Ibu Wakil Ketua Dewan, Ibu Sarifatul. Selamat pagi Bu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, jajaran organisasi perangkat desa Kabupaten Berau, Camat Sambaliung, Camat Gunung Tabur, Kepala Kampung dan Ketua BUMK penerima unit transportasi, Ketua KNPI Kabupaten Berau, Direktur Politeknik Sinarmas Brokol atau yang mewakili Ibu Fani, jajaran manajemen PT Brokol, serta seluruh peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Rasa syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan berkumpul pada hari ini dalam acara seremonial serah terima beasiswa PT Brokol dan penyerahan 16
unit bus transportasi kepada badan usaha milik kampung yang merupakan bagian dari program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Brokol. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang kami jalankan, komitmen kami untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Berau dalam berbagai pilar terus kami wujudkan, terutama fokus pada pilar pendidikan dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang siap kerja dan mendorong geliat serta peluang-peluang ekonomi untuk masyarakat. Secara nasional, diakui oleh pemerintah bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang prioritas, termasuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi. Sejalan dengan hal itu, Politeknik Sinarmas Brokol sebagai politeknik pertama di Bumi Batiwakal didirikan untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal di daerah agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja, dan mampu bersaing secara global. Saya ingat pertama kali itu di 2017 kita mulai proses pendirian Politeknik. Mungkin saya dan Ibu Fani ya, yang pertama kali ditugaskan dari Sinarmas Group untuk mendirikan pendidikan vokasi di Kabupaten Berau. Prosesnya sangat panjang, tapi alhamdulillah bisa berhasil. Dan tahun ini sudah memasuki tahun keempat. Sebenarnya ada 4 bis yang sudah kami serahkan juga di tahun lalu. Jadi sebenarnya totalnya 20 bis, Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Total sebenarnya 20 bus kepada BUMK. Tahun ini 16. Pertama, kami berharap dengan bantuan ini dapat mendukung program pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak didik di Lingkar Tambang dan memberikan kontribusi terhadap kemandirian kampung. Bus yang diberikan ini selain melayani anak sekolah, juga bisa dipergunakan untuk usaha BUMK di bidang penyediaan transportasi lainnya, sehingga berdampak pada pendapatan asli kampung. Dan perwakilan kepala kampung penerima simbolis kunci bus BUMK, Kepala Kampung Longlanu, penerima beasiswa Kampung simbolis Pegat Bukur, Kampung Suaran, Kampung Rantau Panjang, Kampung Bena Baru, Kampung Inaran, Kampung simbolis Sembakungan, mahasiswa Kampung yang Tumbit menerima Dayak, dan Kampung Birang. Kami beasiswa silakan untuk dapat secara maju ke depan. simbolis dari Politeknik Sinarmas Brokol. Kemudian ini para kepala kampung penerima bis dari Kampung Longlanu, Rantau Panjang, Pegat Bukur, Suaran, Rantau Panjang, Bena Baru, Inaran, Sembakungan, Tumbit Dayak, dan Birang. Berbahagialah mereka ya, dapat bis gratis untuk modal badan usaha milik kampung. Baik, kami mohon dengan hormat untuk penyerahan Bupati Berau untuk dapat berkenan untuk menyerahkan didampingi Wakil Bupati Berau, Wakil Ketua 1 DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua Yayasan Dharma Bakti Brokol, Wakil Direktur Poltek Sinarmas. Kami silakan untuk dapat menyerahkan. Pak, maju. Beasiswa. Penyerahan beasiswa pada perwakilan D4 Teknologi Rekayasa Logistik. D4 Teknologi Rekayasa Logistik. Kemudian D3 Survei dan Pemetaan. Satu-satu dikirim video. Marni mundur Marni, mundur. D3 Perawatan Marni, mesin. kepalamu Marni. Yo jalan. Satu nanti.
Selanjutnya penyerahan simbolis kunci bus PWK kepada Lanuk. Kunci bus. Senyum. Long Tahurun Pegat Lumpur. Gak apa-apa. Mobilnya yang penting. Kuncinya besar. Apa ini? Itu. Inara. YouTube. Iya. Dipakai baik-baik, dipakai. Digunakan baik-baik bisnya. Ibu, Pak. Iya. Iya. Nanti dikirim. Kuncinya besar. Bena baru. Horas. Oh ini. Dua lagi. Sembakungan. Iya, Pak. Ya, lanjut ke Horas. Mantap. Sini, Pak. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Pada teman-teman media, disilakan untuk dapat mengabadikan. Pak, kan. Di depan. Sambutan Bupati Brebes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Berau, yang kami hormati Wakil 1 DPRD Kabupaten Berau, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, yang kami hormati manajemen PT Brokol beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Brokol beserta jajaran, yang kami hormati Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Kerjasama Poltek Simas Berau beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yang kami hormati Camat Sambaliung, yang kami hormati seluruh Kepala Kampung beserta Ketua BUMK sebagai penerima bus pada hari ini, yang kami cintai dan kami banggakan seluruh mahasiswa Politeknik, penerima beasiswa, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari berbahagia ini kita semuanya diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berjumpa bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara serah terima beasiswa Politeknik Sinarmas Brokol dan penyerahan bus BUMK dari PT Brokol. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Berau
kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran PT Brokol yang pada hari ini kembali memberikan bantuan beasiswa untuk para pelajar di Kabupaten Berau, yang saya kira ini merupakan satu langkah serius ya sebagai konsistensi dari PT Brokol dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan profesional unggul di Kabupaten Berau melalui pemberian bantuan dana pendidikan bagi anak-anak kita yang berprestasi dan memenuhi syarat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa hambatan utama bagi lulusan sekolah menengah atas di Kabupaten Berau memasuki dunia kerja itu adalah kurangnya keahlian. Akibatnya daya saing cenderung lemah, kemudian industri kesulitan menyerap tenaga kerja ahli karena tidak memiliki keahlian khusus. Untuk itu, pendidikan vokasi seperti ini menjadikan sangat penting sekali dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Terlebih-lebih di masa saat ini yang mana tidak dapat dipungkiri angkatan kerja dengan kemampuan spesifik kini menjadi kebutuhan utama hampir di seluruh bidang usaha. Untuk itu dibutuhkan usaha yang serius dan cermat dalam mengembangkan lembaga pendidikan berbasis keahlian tertentu, di mana program ini tentu saja bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal di daerah yang memiliki keahlian dalam keterampilan di bidangnya masing-masing, siap kerja dan mampu bersaing secara global di mana saja. Beberapa waktu yang lalu juga Politeknik Sinarmas sempat menggelar wisuda yang meluluskan sejumlah tenaga kerja profesional untuk terus semakin menggeliatkan dan memajukan pembangunan, khususnya industri pertambangan. Tentu hal ini adalah kabar baik buat kita semuanya bahwa kita sama sekali tidak akan kekurangan tenaga kerja, dan insya Allah mereka ini akan mendapatkan jaminan pekerjaan di di perusahaan tambang, bukan hanya di daerah Berau, tetapi mudah-mudahan di daerah-daerah lain yang juga ada potensi tambang di sana seperti itu. Untuk itu senantiasa saya sampaikan kepada perusahaan saat ini juga untuk senantiasa memprioritaskan tenaga kerja lokal, sehingga tidak ada lagi saya dengar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Berau itu menerima tenaga kerja dari luar daerah, tetapi yang lebih diutamakan adalah tenaga kerja dari Kabupaten Berau sehingga mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Berau. Jadi ini adalah salah satu kontribusi positif yang tentu saja diberikan oleh perusahaan Brokol yang saya harapkan dapat diimplementasikan di hari-hari terdepan. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, lulusan sekolah menengah yang berhasil melalui proses seleksi Politeknik Sinarmas akan memperoleh beasiswa penuh menjalani studi selama 3 bulan. Tidak hanya itu, beasiswa dari PT Brokol dan Sinarmas juga dapat menstimulan mahasiswa yang memiliki nilai prestasi tinggi tetapi memerlukan bantuan ekonomi. Tentu ini menjadi utama, seperti yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi ya? Ibu Fani, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Berau juga mendukung program peningkatan kualitas pendidikan semacam ini. Hal ini tentu saja sejalan dengan misi kami, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur. Karenanya pemerintah Berau senantiasa berkomitmen untuk memberikan perhatian besar bagi dunia pendidikan di Bumi Batiwakal, diantaranya adalah melalui program peningkatan Berau Cerdas, kemudian juga 1000 laptop untuk guru, dan bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar yang tidak mampu. Dengan demikian, saya juga menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh PT Brokol pada hari ini, dan tentu saja harapan saya program ini terus dapat dipertahankan sehingga bermanfaat bagi anak-anak kita ke depan dengan meringankan
beban ekonomi keluarganya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya tidak ada lagi siswa yang gagal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kekurangan biaya. Akan diserahkan bus juga, bus BUMK dari PT Brokol kepada beberapa kepala kampung yang berada di lingkar tambang. Insya Allah bus ini tentu saja akan memberikan manfaat buat kita semua ya Pak Kakam ya. Sekaligus manfaat semangat dan motivasi agar kampung semakin maju. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT Brokol. Kemudian juga saya berpesan kepada kepala kampung yang menerima bus pada hari ini supaya bus ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi badan usaha milik kampung yang ke depan bisa berkembang lebih baik. Yang artinya ketika hari ini mungkin diberikan bis 2 atau 3, kemudian dengan adanya BUMK bisa berkembang menjadi bus tambahan-tambahan yang lain karena bisa menjadi badan usaha milik kampung seperti itu. Dan semoga jalan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan tentu saja kian sinergis, dan semoga saya doakan semoga PT Brokol juga semakin sukses. Kemudian tingkat kepeduliannya kepada masyarakat Berau juga semakin luas, bukan hanya di lingkar tambang saja, tetapi juga di luar lingkar perusahaan. Karena terus terang kami masih sangat membutuhkan dorongan dan support dari teman-teman yang dari tambang untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Berau. Tetap semangat, tetap bersinergi, tetaplah solid. Hindari semua perpecahan di antara kita semua, karena secara pribadi saya beserta Bapak Wakil Bupati sangat-sangat menghindari konflik. Sangat-sangat menghindari konflik. Kami ingin semuanya ketika ada masalah-masalah yang mungkin menjadi sebuah masalah buat kita, saya harapkan kita bicarakan baik-baik, kita duduk bersama, kita cari solusi jalan tengah yang terbaik untuk keberlangsungan berjalannya Kabupaten Berau ini dengan baik. Agus dari sana. Senyum, udah senyum semua nih. 1, 2. Bebas, masker. Semangat. Satu kali lagi. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya persiapan peninjauan bus dan seluruh tamu undangan serta kepala kampung untuk dapat menuju lokasi peninjauan bus BUMK. Demikianlah seluruh rangkaian arahan 16 unit bus Badan Usaha Milik Kampung Program PPM PT Brokol. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan. Saya ingin dari awal kami berjalan sebagai kepala daerah sampai akhir semuanya saya harapkan bisa kondusif. Saya harapkan dukungan dari semua pihak, dari para camat, dari kepala kampung dan semuanya, semua itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Sedikit pantun. Akan menuju bis yang akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Kampung hari ini. Ada 16 bis. Ada 16 bis. Dan 4 bisnya sudah diserahkan duluan ke kampung-kampung yang terdekati dengan kantor Brokol. Kita lihat itu 16 bis, satu-satunya se-Kalimantan Timur. Badan Usaha Milik Kampung mendapatkan bantuan dari perusahaan. Sembakungan. Ini masing-masing sudah ada namanya. Ini ada BUMK Lolong, usaha tani, usaha hitam, program PPN Brokol. BUMK Sembakungan. Saya
KAI Makmur. MK Suaran Bina Mandiri dengan Jaya Mandiri. MK Batu Bual Sejahtera. MK Tumbit Sejahtera. UMK KAI Makmur. UMK Tumbit Sejahtera. UMK Maju Bebaya dan UMK Tumbit Sejahtera. Wah, kepala. Naik kan? Ya, Bupati mencoba menaiki bis. Pikirannya di sini sudah pindah ke sana. Permisi Pak Supiro. Jadi Bu, Selamat pagi Pak Horas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Sulaiman. Ya, selamat pagi Pak. Ini saya lihat ini peran Brokol semakin lama semakin eksis, semakin besar, semakin bagus, semakin berperan bagi masyarakat. Salah satu di antara yang diberikan oleh Brokol selain beasiswa untuk pendidikan juga ingin meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan bis. Nah, Pak Horas sebagai ketua yayasan, Ya. ini kenapa ada pemikiran seperti ini, Pak? Jadi begini Pak Ustadz, latar belakangnya kan ini. Dulu kita menyediakan transportasi anak-anak sekolah, Ya. dari rumah ke sekolah dan balik ke rumah. Kira-kira udah 5 sampai 8 tahun lah ya, udah berjalan lah. Ya. Hanya saja kami rasakan kan kalau kita sewakan mobil terus-terusan, satu saat ini kan tambang itu akan tutup ya kan. Nah, artinya program ini tidak akan berkelanjutan. Makanya transportasi pelajar anak sekolah ini kita gantikan dengan bis. Jadi kita kasih ke kampung yang sudah punya badan usaha milik kampung. Jadi kita kasih bis untuk menggantikan transportasi sekolah dikelola oleh badan usaha milik kampung, dan bis ini bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi yang lain, misalnya untuk disewakan gitu kan sebagai alat transportasi, sehingga bisa menambah pemasukan buat badan usaha milik kampungnya gitu. Sehingga diharapkan dengan pemberian bis ini
bisa meningkatkan pendapatan daripada BUMK masing-masing kampung. Itu sih latar belakangnya, supaya program ini bisa berkelanjutan gitu Pak. Luar biasa. Ini berarti sudah ada kesadaran di dalam internal perusahaan bahwa tambang ini tidak selamanya akan berubah. Dan untuk itu maka diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan ekonominya sendiri. Dengan diberikan salah satu di antaranya selain yang lain ini selain yang lain diberikan bis. Nah, Longlanuk mendapatkan bagian bis ini. Dan ini menurut kami sangat bermanfaat untuk BUMK. Nah, apa perasaannya dan apa harapan-harapannya untuk yang akan datang sehingga ini bis yang diberikan oleh Brokol ini bisa bermanfaat dengan baik. Ya, Apakah yang pertama senang tidak menerima ini? Ya Pak, sangat senang dan berterima kasih kepada PT Brokol dan juga pemerintah daerah yang memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat, dan ini bisa memberikan efek jangka panjang, dan ini merupakan kontribusi yang luar biasa sekali terhadap dunia pendidikan. Dan kami dari pemerintah Kampung Longlanuk memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada PT Brokol. Ini tidak lepas dari kemampuan manajemennya yang sangat baik Pak, dan sangat didasari oleh rasa kesadaran mereka terhadap kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pendidikan itu sendiri. Nah, harapannya sih bis Bumkam ini bisa dipakai semaksimal mungkin, dapat dirawat, dikelola, dan itu bisa mengangkat bukan hanya perekonomian masyarakat, tetapi itu bisa mengangkat SDM baru melalui pendidikan anak-anak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan kan ini kan awalnya bis ini dimanfaatkan untuk mengantar anak sekolah. Itu dasar awalnya. Kalau itu dilaksanakan terus oleh Brokol, sementara Brokol akan tutup, maka diberikan kemandirian kepada masyarakat untuk mengelola dan bisa mengantar anak sekolah ini dengan bis ini. Nah, ada kemungkinan juga digunakan untuk wisata misalnya. Brau ini adalah daerah wisata. Misalnya bisa tidak dimanfaatkan nanti untuk bisa disewa oleh masyarakat, misalnya ke biduk-biduk, ke Tabala dan sebagainya. Jadi ini akan lebih dikelola oleh badan usaha milik kampung. Tentunya sangat bisa sekali Pak. Jadi di sisi lain dia bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah, untuk kegiatan-kegiatan umum lainnya juga bisa dimanfaatkan. Apalagi hal-hal tersebut itu menyangkut dengan finansial ya, begitu ya. Jadi untuk alasan komersial, untuk alasan perawatan bis, kemudian BBM-nya supaya itu terus berkesinambungan, ya Bumkam bisa melakukan hal demikian. Apakah dirental, disewa dan lain sebagainya. Kami pikir apa yang diberikan oleh PT Brokol pada hari ini sudah sangat luar biasa sekali. Pihak Pak Horas ini tentu saja apa yang dikatakan oleh Kepala Kampung Longlanuk tadi tidak hanya berlaku di Kampung Longlanuk, tapi diharapkan untuk seluruh kampung yang ada di Kabupaten Brau. Ya, maksudnya manfaat dari bis tadi. Ya, betul. Ya. Memang kita jadi ini sebenarnya kan memang bis ini bukan hanya untuk sekolah. Iya. Nah, memang bisa digunakan untuk kegiatan usaha lain. Khususnya misalnya di transportasi disewakan untuk mengunjungi objek-objek wisata. Itu ini salah satu yang program yang mendukung pariwisata gitu. Tapi di sisi lain juga bisa menghasilkan pemasukan buat BUMK gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Iya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak.